Terkait dengan kurma ya, kita tadaburi kurma hari ini ya. Fala yudlamuna fatila. Apa itu fatila? Ya, apa itu nakiron, apa itu kitmir ya di dalam kurma itu. Banyak sekali komponen di dalam kurma yang bisa kita pelajari dan bisa kita tadaburi ya. Coba kita buka bagian kurmanya ya. Sebentar. Ini mudah-mudahan ini ya. Nah, muncul. Kalau kita perhatikan, ini sayangnya kurmasnya sudah agak ini rapuh. Nah, kalau kita perhatikan, nah di sini ya, di dalam kurma itu, nah, di biji kurma itu ya kita lihat dalam biji kurma itu biasanya ada seperti kulit yang tipis ya, nah, kulit yang tipis. Nah, ini kita bisa perhatikan, nah ini kulit yang tipis. Kelihatan nggak nih? Sedikit sekali ini. Suka ada tipis ya. Nah ini tipis sekali. Seperti kulit ari. Seperti kulit ari. Bagian yang tipis sekali atau sangat tipis ini, sangat rapuh sekali. Kalau kita gesek juga ini bagian ini, kulit ini akan hilang. Ya, akan hilang. Itu namanya di dalam kurma adalah, bagiannya adalah kitmir. Apa? Kitmir, ya, bagian di dalam kurma yang ada pelapis ya seperti plastik di biji kurma, itu namanya kitmir. Itu namanya kitmir. Nah, di sini kita lihat ini adalah kitmir. Ya, pakai qaf kitmirun, ya. Ada di dalam Quran surat apa? Di dalam Quran surat Fatir. Walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir. Ya, jadi bagian di biji kurma ini ya, kemudian juga bagian biji kurma ini kemudian kita kupas ya. Biasanya ada selaput ya, seperti selaput ya, tipis sekali, itu namanya kitmir. Kemudian ya, kebetulan di kurma yang saya makan ini nggak ada fatil, biasanya ada fatila. Fatila itu biasanya ya di kurma itu suka ada nanti seperti serat ya, keluar sedikit begitu serabut ya. Dari titik pusat dari biji kurma itu suka ada keluar ya, seperti benang, itu namanya fatila. Ya. Ya, itu fatila namanya. Kemudian kalau kita amati, sayangnya saya nggak bisa nge-zoom ya kamera ini. Kalau bisa kita zoom kameranya nanti kelihatan bagian kurma ini. Biasanya nanti silakan di rumah ya bunda yang punya kurma, ya perhatikan di bagian titik kurma itu, ya di bagian tengahnya ya dari titik kurma itu biasanya ada titik kecil sekali. Itu namanya nakir. Jadi di sini nih, di bagian ini kurma nih, yang ada belahnya ini, tengah-tengahnya biasanya itu ada bagian yang namanya adalah nakiro. Ya, nakir, titik kecil, ya seperti titik ya, kecil sekali. Itu namanya nakir. Oleh karenanya kalau kita makan kurma, harusnya tadi, ya, kita perhatikan kurma ini, ya, sampai ke bijinya, tadaburi. Apa bedanya fatil, apa bedanya nakir, apa bedanya kitmir, ya. Kenapa Allah mendetailkan ya urusan perkara kurma ini? Ya, sangat detail sekali masalah kurma ini. Kenapa? Ya. Dan itulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita mau makan ya sesuatu, termasuk makan kurma ini. Ya. Ketika makan sesuatu, itu sangat dianjurkan untuk diperhatikan makanan itu. Ya. Surat Abasa. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah kita memperhatikan. Wahai manusia, kata Allah, perhatikanlah makanan yang kamu makan. Jadi makan itu dalam Islam bukan sekedar makan.
Makan bukan hanya sekedar enak, tetapi makan itu harus meningkatkan keimanan kita, dan makan itu harus membuat kita terhindar dari api neraka. Sehingga kalau kita perhatikan doa makan apa bunyinya ya Bunda? Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita meminta dalam setiap makanan yang kita makan itu, barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan, fima razaqtana, terhadap apapun yang Engkau berikan kepada kami, rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Jadi makan itu harus bisa menjadi keberkahan bagi kita, makan itu harus bisa apa? Menghindarkan kita dari api neraka, ya. Dan makan itu harus menjadi sumber keberkahan pada rezeki yang kita makan. Ya, jadi makan dalam Islam bukan hal yang sederhana, tapi makan itu ada sesuatu yang disebut sebagai ibadah. Ya termasuk adalah ibadah. Termasuk dia makan kurma ini. Kalau kita makan kurma kemudian kita tadaburi kurma itu, tadi ada 3 bagian utama dalam kurma. Masih ingat tadi apa saja? 1, kitmir. 2, apa lagi? Fatila. 3, nakiro. Itu aja. Ya, kita tadaburi itu. Fala yudlamunan nasa fatila. Ayat Quran surat ya An-Nisa ayat 49. Wala yudlamunan nasa fatila. Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasannya Allah itu tidak akan menzolimi manusia meskipun fatilan, setipis benang dari ari-ari kurma. Allahu akbar. Fala yudlamunan nasa nakira. Fala yudlamunan nasa fatila. 41 ya, 49. Allah tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya meskipun sebesar segaris apa? Segaris fatilan. Fatilan itu artinya apa? Garis yang tipis seperti plasenta ya, plasenta kurma ya. Itu namanya fatil. Jadi Allah tuh nggak mungkin menzolimi hamba. Nah, orang yang baca Al-Quran, kemudian dia mentadaburi Al-Quran, kalau kita mau tadabur, langsung lihat. Langsung lihat, kurma, lihat. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu ya memperhatikan ya, makanan yang dia makan, termasuk kurma yang kita makan. Termasuk kurma yang kita makan. Ya. Ya, fatila. Seperti benang bentuknya. Dan Allah nggak mungkin menzolimi hamba. Allahu Akbar. Kalau kita betul-betul menghayati ayat Al-Quran tadi, kita mau makan kurma, niscaya mau makan kurma pun bisa nangis ayah bunda. Kita bisa nangis itu. Kita bisa sedih. Ingat Allah itu nggak mungkin menzolimi hambanya. Maka itulah pentingnya kita terus mengkaji Al-Quran, terus mentadaburi Al-Quran. Ya, sehingga kalau kita mentadaburi, kita semakin yakin dengan kebesaran Allah, dengan kekuasaan Allah. Fala yudlamunan nasa fatila, fala yudlamunan nasa ya fatilan. Kemudian kita juga belajar tentang apa? Nakiron, ya, tentang nakir. Apa itu nakir? Nakir itu adalah titik tadi ya, di biji kurma suka ada di tengah-tengahnya ada titik. Itu namanya nakir. Kecil sekali, titik ya. Pernah lihat? Nah, nanti coba kalau makan kurma di rumah masing-masing, ayah bunda bisa perhatikan dan ayah bunda bangka sekalian bisa lihat. Oh, ternyata ini yang dimaksud Ustadz Wildan. Di biji kurma itu ada yang namanya nakiron. Nakir itu artinya titik kecil di biji kurma. Dan di situ Allah jelaskan, am lahum nasibum minal mulk fa idza la yu'tunan nasa naqiran. Berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan manfaat bagi manusia meskipun hanya setitik nakir. Sekecil itu pun gak bisa memberikan manfaat. Apalagi menolong kita, apalagi membantu kita, apalagi membuat kita keluar dari berbagai macam masalah yang kita temukan hari ini. Ya,
Di ayat yang lain juga surat Fatir, Allah sebutkan waladina tad'una min dunillahi ma la yamlikuna min qitmir. Sembahan-sembahan selain Allah itu sangatlah rapuh sekali, serapuh kulit ari di dalam kurma, yang meliputi kurma tadi. Nah, itulah pentingnya kita untuk selalu terus belajar mentadaburi Al-Qur'an, ya pentingnya kita selalu untuk terus mengkaji Al-Qur'an supaya terus ya bertambah keimanan kita. Ya, siapa yang baru tahu di sini? Oh Ustadz, saya baru tahu di kurma itu ada nakir, ada fatil, ada fala yudlamunan nasa nakiron, ya, kitmir. Masya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil Qur'an. Segala puji bagi Allah atas nikmat Al-Qur'an. Ya, Allah ajarkan kita pada hari ini. Ya. Lanjut ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa diserap ya, dan kita bisa terus mendapatkan ya inspirasi kehidupan dari Al-Qur'an. Oleh karenanya sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita kencengin lagi tap-tap layarnya supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan sore hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa niatkan untuk sebagai amal jariyah ya bagi kita, niatkan untuk kita syiarkan niat Al-Qur'an ini supaya kita insya Allah mendapatkan pahala ya dari live yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan ya lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan sore hari ini. Dan saya juga ingin mengajak bagi ayah bunda abang kakak sekalian yang belum follow live ini, bisa di follow terlebih dahulu ya akun ini dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas. Mudah-mudahan bisa ya, terus belajar ya, bisa mengikuti live ini setiap hari insya Allah. Baik, kita lanjut. Surat An-Nisa ayat 54. Yang baru mengikuti, kita sedang mentadaburi Quran Surat An-Nisa halaman 87. Quran Surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan kekuasaan meskipun mereka tidak, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Apakah mereka manusia banyak yang membenci Nabi Muhammad SAW? Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Wa atainahum mulkan aziman, dan kami berikan kepadanya mulkan aziman, kerajaan yang sangat agung, kekuasaan yang sangat besar. Ya, jadi ada orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada atau banyak? Banyak ya orang-orang yang akhirnya membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benci sama Nabi. Ya. Kenapa mereka sangat membenci Rasul? Karena jawabannya tidak lain dan tidak bukan ya, karena Rasulullah telah diberikan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Maka bersyukurlah kepada kita ketika kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atayna, telah dikasih sama Allah al-hikmah. Al-kitaba wal hikmah. Bersyukurlah kepada Allah ketika kita dikasih apa? Kitaba wal hikmah, Al-Qur'an wal hikmah. Ya, tadi kita belajar sama-sama ya, kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Kitab wal hikmah. Ilmu, Al-Qur'an, hikmah.
Ini sesuatu yang sangat mahal, ayah bunda bang kakak sekalian. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Bahkan tidak boleh ya bagi seorang hamilul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, menyangka ada kekayaan yang lebih besar daripada Al-Quran. Tidak boleh bagi kita menyangka ada kekayaan yang lebih berharga daripada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kekayaan yang sejati. Kekayaan yang lebih mahal dibandingkan dunia dan seisinya. Maka ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita agar Allah memberikan kepada kita Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan hikmah. Ya, dikasih pemahaman ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hikmah. Karena itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Ya, fa wallahi demi Allah, ya, Al-Quran itu lebih mahal daripada kekayaan apapun yang kita miliki hari ini. Seandainya kita ditawari ya untuk menukar Al-Quran yang kita dapatkan hari ini, maka itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan Al-Quran. Ya, dan ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran dan tidak menyangka ada kekayaan yang lebih berharga daripada Al-Quran itu sendiri. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Di antara mereka ada yang beriman kepada Rasulullah SAW, dan di antara mereka ada yang sodda'an, berjauh, menjauhi Nabi, berpaling dari Nabi, ya, tidak mau menerima ajaran Nabi. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Cukuplah neraka jahanam yang menjadi sa'iron. Ya. Menyala-nyala, api yang menyala-nyala baginya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Ayat 56 surat An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat kami, saufa, kelak suatu saat, nuslihim naro, mereka akan memasuki ke dalam neraka. Dan di situ menggunakan kalimat saufa. Kalau sudah pakai saufa, ya, itu akan masuk neraka, ya, tapi dalam waktu jangka panjang yang barangkali lama, ya, prosesnya. Barangkali lama prosesnya. Dalam artian lama di situ, ya, menunggu masuk ke dalam neraka itu sendiri pun lama, gitu. Tapi nanti pastinya endingnya, terakhirnya, goalsnya akan masuk ke dalam neraka. Ya. Perhatikan apa yang akan terjadi, ya, kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka ini. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Innallaha kana azizan hakima. Setiap kali kulit mereka itu hangus, setiap kali kulit mereka itu terbakar, nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali mereka masuk ke dalam neraka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang keras, sehingga akhirnya terjadilah apa? Kulit mereka itu mengupas, ya. Allahu akbar. Itu pasti rasanya sakit sekali, ayah bunda abang kakak sekalian. Kita bayangkan saja kalau seandainya kita tergores kulit kita, kemudian luka begitu. Kemudian kena air, kira-kira sakit tidak? Sangat sakit sekali. Nah, ini yang diganti itu adalah kulit manusia itu sendiri.
kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Berganti kulitnya, dikupas kulitnya, dikulitin, tumbuh lagi kulitnya, dikulitin lagi, tumbuh lagi kulitnya, dikulitin lagi, liyadzuqul adzab, untuk dirasakan azab kepada mereka. Dan kita jangan bayangkan ayah bunda bang kakak sekalian, setiap kali seseorang diazab di dalam neraka, jangan pernah kita berpikir bahwasannya azab neraka itu akan berkurang. Lah. Pak Ustadz kan mungkin udah biasa kita nanti disiksa, ya. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Inna adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Siksaan di neraka itu tidak jadi gara-gara udah sering disiksa jadi biasa-biasa saja, enggak. Oh, Ustadz dia merasakan siksa itu aja, apa mungkin akan kebal begitu ya? Ternyata tidak. Karena neraka itu azabnya itu fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunzarun. Neraka itu dari satu hari ke satu hari berikutnya itu tidak diringankan azab itu. Neraka itu tidak diringankan azab itu, neraka itu enggak diringankan. Oh sekarang berkurang karena udah biasa disiksa, akhirnya besoknya berkurang terbiasa. Enggak. Semakin hari semakin bertambah azabnya, semakin hari semakin bertambah azabnya, semakin hari semakin bertambah azabnya. Fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun, di ayat yang lain, maka mereka tidak akan ditolong. Fala hum yundarun, maka mereka tidak akan ditangguhkan azabnya. Jadi jangan dipikir oh masuk neraka selesai beres, enggak. Ya, tidak. Justru dia semakin akan bertambah dan bertambah. Fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Kita bisa bayangin ya ngerinya azab neraka tadi. Setiap kali kulit itu disiksa, kemudian kulit itu akan berganti lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ustadz, bagaimana dengan setan? Setan, iblis itu akan masuk ke dalam neraka enggak? Masuk. Terus ada yang bilang, Ustadz kalau begitu, kira-kira gimana tuh? Sakit enggak? Kan di neraka mereka dihukum dengan api. Di dalam neraka, iblis kan dari api, setan dari api. Terus mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Apakah mereka tidak akan kesakitan? Jawabannya gini, ada seorang murid pernah bertanya kepada syekhnya, ya syekh, ya, kan api dengan api emang sakit? Jin terbuat dari api. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jin diciptakan dari api yang menyala. Ya, iblis juga sama. Ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka itu emang nggak sakit Ustadz. Ditanya kepada siapa? Kepada gurunya. Kemudian gurunya bilang, sini boleh kamu tunjukkan tanganmu. Dilihat tangannya. Oh ini tangannya. Bagus ya kulitnya. Tiba-tiba tangannya itu dipukulkan begitu ya. Ditamparkan ke mukanya, pak gitu. Ya, dipegang sama ustadznya terus digituin gitu ya. Terus kata ustadznya, sakit nggak? Sakit. Sekarang kulit kamu yang ada di pipi dengan kulit kamu yang ada di telapak tangan sama tidak? Sama ustadz. Terbuatnya dari apa? Dari kulit. Dari daging. Sama? Sama. Sakit? Sakit. Nah begitulah. Sama juga dengan iblis dari api,
Setan dari api, azab neraka dari api juga. Sakit tidak? Ya sakit. Ya sakit. Ya. Jadi ya ketika kita lihat bahwasannya azab neraka itu sangatlah mengerikan, sehingga kita disunnahkan untuk berlindung kepada Allah setiap pagi dan petang. Berapa kali? 3 kali atau 7 kali. Ada hadis yang mengatakan 3, ada hadis yang menyatakan 7. Jalankan itu. Sore ini kita minta misalkan, Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin 3 kali. Mau 7 tambah ya. Allahumma ajirna minan nari salimin. 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 7 kali. Setiap pagi dan petang. Kata Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang meminta kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka di sore hari, ya 7 kali, maka neraka akan memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu itu meminta agar dijauhkan dari api neraka, maka jauhkanlah dia. Sekaligus juga surga akan mendoakan ya, surga akan berdoa, ya Allah, hamba-Mu meminta kepadamu agar dimasukkan ya ke dalam surga, maka masukkanlah dia dalam surga. Jadi setiap pagi minta surga dan neraka, dijauhkan dari neraka. Pagi bisa 3, bisa 7. Kalau saya ngambil yang 7. Kenapa ngambil 7? Sebagai bentuk kehati-hatian saja gitu. Ya, kalau ternyata hadisnya misalkan yang lebih kuat yang 7, ya berarti sudah dapat keutamaannya. Setiap pagi 7, sore 7. Begitu. Pagi 7, sore 7. Ya. Misalkan kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya. Allah misalkan, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min adzabin nar, itu bisa juga. Ya, bebas pokoknya minta dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka di pagi hari setelah sholat subuh 7 kali. Syaratnya tidak boleh berbicara dengan manusia. Sebelumnya nggak boleh bicara dulu, atau nggak boleh ngomong dulu dengan manusia, nggak boleh. Jadi benar-benar setelah sholat baca itu baru bisa berbicara dengan manusia. Itu syarat yang di subuh ya lebih ketat dibandingkan syarat di asar atau di sore hari. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke ayat 57 Quran surat An-Nisa. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan adapun orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal salih, mengerjakan amal salihat, amal kebaikan, sanudkhiluhum jannat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Pengen tidak kita masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya selama-lamanya? Pengen ya? Ya, bahkan disebut di surat Muhammad, ya, sungai-sungai di surga itu ada banyak.
Ada yang berasal dari min asalin musaffa. Asalin musaffa. Ya. Aslun itu asal itu artinya adalah apa? Madu. Madu yang sangat murni. Ada juga sungai yang terbuat dari min laban lam yataghayyar ta'mu. Sungai yang terbuat dari susu, air susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada juga sungai yang ladzah, sangat lezat sekali, enak sekali untuk apa? Diminum. Ladzatil lisyaribin. Ya, dan sungai itu sangat besar, lebih besar daripada sungai Nil ya, membelah surga. Sehingga bedanya tadi kalau di neraka setiap hari azab Allah itu semakin bertambah pedihnya. Kalau di surga setiap kenikmatan yang berlalu di surga itu setiap hari akan bertambah kenikmatannya. Ini kalau kita bisa menciduk misalkan ya, menciduk apa? Air dari sungai yang ada di surga. Ini ada sungai, misalkan sungai apa? Sungai susu ya, air dari susu, kemudian kita ambil ceroknya, gelasnya ya. Terbuat dari apa? Mutiara yang bertaburan ya. Waka sandihakan, minum kita. Setiap kali kita minum, satu tegukan enak. Tegukan kedua semakin nikmat. Tegukan ketiga bertambah nikmat. Tegukan keempat semakin nikmat. Jadi tidak apa? Tidak berkurang kenikmatannya. Dan itu muaranya dari mana? Muaranya berasal dari arasy-Nya Allah. Di arasy-Nya Allah itu ada seperti samudra ya. Jadi muaranya ya, sumbernya itu di arasy-Nya Allah, itu ada sungai atau samudra yang terbuat dari madu yang sangat asal musaffa, yang sangat murni madunya. Dari madu, dari susu juga sama, semuanya ada samudra, ada lautan. Baru nanti dari arasy-Nya Allah itu mengalirkan ke bawah sampai ke surga yang paling rendah. Lahum fiha azwajun mutahharatun. Dan bagi mereka ada pasangan-pasangan yang mutahharatun. Ada pasangan-pasangan yang suci. Ya, ada pasangan-pasangan yang suci. Pasangan yang suci yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Lam yatomishunna insun qablahun wala jan. Ya, bidadari yang sangat indah, yang tidak pernah tersentuh ya dengan apapun. Baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin tidak bisa menyentuh mereka. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Mereka itu kecantikannya sangat terjaga. Seperti apa? Seperti mutiara yang dijaga sekali. Ya. Mutiara yang bertaburan, mutiara yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Azwajun mutahharatun, pasangan yang sangat apa? Suci. Mutahhara di sini juga mohon maaf ya, kalau wanita di sana tidak akan mengalami yang namanya menstruasi juga ya. Tidak akan mengalami menstruasi. Kalau di dunia ya masih mengalami menstruasi. Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi. Termasuk buang air kecil, buang air besar, udah nggak ada. Ya, kalau kita di dunia masih ada. Ya, buang air kecil, buang air besar, ya, mengeluarkan bau keringat itu masih ada. Tapi kalau di surga keringatnya pun seharum kasturi. Seharum kasturi. Sangat wangi sekali para penduduk surga itu, ya. Ya. Sangat wangi sekali ya, terkait dengan harumnya penduduk surga ya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalilan. Ayat 57, dan mereka akan ya dimasukkan ke dalam tempat yang teduh lagi nyaman. Ya, di surat Al-Waqiah, wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Inna
ansha'nahunna insya'a faja'alna lahum atsroba uruban wa atsroba li ashabil yamin. Ya, wadillim mamdud, ya. Akan ada naungan yang sangat indah menaungi mereka yang ada di dalam surga. Dinaungi oleh naungan Allah yang sangat indah, ya, tidak kepanasan, wala zamhariron, ya, nggak pernah kedinginan, nggak pernah kepanasan para penghuni surga itu. Dikasih ma'im maskub, air yang ma'im maskub yang terus mengalir, tidak pernah berhenti. Wa fakihatin kasiroh, dikasih juga, ya, buah-buahan, ya. Ya, wa fakihatin kasiroh, buah-buahannya banyak sekali, kasiratun. La maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah berhenti berbuah, tidak pernah terpotong atau tidak pernah terhenti oleh musim. Ya. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Wa furushim marfu'ah, ada kasur-kasur yang ditinggikan. Ya. Kasur-kasur yang sangat ditinggikan. Jadi itu yang berkaitan dengan, ya, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buahnya tidak berhenti untuk berbuah. Ya, buahnya tidak berhenti untuk memakai untuk berbuah. Kalau kita kan buah musiman, ya. Di surga nggak ada kata musim, semuanya. Wa fakihatun katsira, buah-buahnya banyak sekali. Selanjutnya ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanati ila ahliha, hendaklah memberikan amanah itu ila ahliha, kepada orang yang ahli. Ya, kalau ngasih jabatan, kasihlah jabatan ke orang-orang yang ahli. Jangan orang yang nggak punya keahlian tiba-tiba diangkat, ya. Punya jabatan strategis, punya jabatan yang, ya, mengatur kepentingan orang banyak, padahal dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja dan sebagainya. Nah, itu adalah anjuran dari Al-Quran. Hendaklah kita akhirnya apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Hendaklah kita akhirnya apa? Ya, menunaikan amanah. Termasuk kalau kita dikasih amanah, ya, maka jagalah amanah itu dengan sebaik mungkin. Jangan mengecewakan orang yang sudah memberikan amanah untuk kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dan di dalam Islam itu larangan haram, ya, kalau kita nggak punya kapasitas kemudian kita meminta jabatan, itu tidak boleh. Tidak diperkenankan di dalam Islam. Kecuali kalau kita memang punya kapasitas, ya. Punya kapasitas, boleh, tidak boleh meminta jabatan. Ya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah kita bahas, ya, panjang kali lebar berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bahwasannya ini hafidhun alim. Aku ini adalah orang yang hafidhun alim, terpercaya dan juga punya ilmu, ya, punya kapabilitas, itu silakan saja. Tapi kalau orang dikasih amanah, dikasih jabatan, tapi dia nggak bisa, dia nggak mampu, ya, dia nggak punya kompetensi, jangan diangkat. Ini panduan dari Al-Quran, ya. Ini nggak ada kaitannya dengan pengangkatan menteri baru dan sebagainya, nggak. Nggak ada, ya. Kita cuma membahas ayat Al-Quran. Ayat halaman 87, qadarullah, kebetulan juga pas, ya. Dan tidak ada yang kebetulan, semuanya udah diatur sama Allah, ya. Kita nggak ngerancang-rancang, baru ketemu ayat ini, gitu, ya. Gitu, ya. Ya, jadi ini, ya, isyarat dari Allah kepada kita dari berbagai macam peristiwa yang terjadi hari-hari ini, ya, lihat panduannya dari Al-Quran seperti apa, gitu, ya. Bahwasanya tadi Allah memerintahkan memberikan amanah kepada yang memang kompeten di bidangnya.
Ayat 59 ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri. Ya. Dan ini panjang pembahasannya karena nanti atti'ullah, taatilah Allah, taatilah Rasul itu suatu hal yang mutlak wajib. Tapi kalau ulil amri gimana? Nah, kalimatnya kan atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian. Taat ke pemerintah harus kalau selama pemerintah itu mengajarkan kepada kita kebaikan, ya, dan tidak melarang kepada tauhid dan salat dan ibadah, harus berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau sudah melanggar batasan syar'i, kita tetap harus mengingatkan mereka, ya, wa ulil amri minkum, karena kalimatnya adalah wa ulil amri minkum, bukan atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum. Kalau ayatnya berbunyi wa atiu ulil amri minkum, taatilah, betul-betul harus taat banget sama ulil amri. Padahal di ayat ini lihat dulu seperti apa pemerintahnya gitu. Kalau pemerintahnya tidak menghalangi kita untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan, taati. Ya, tidak melarang kita sholat, selama itu bagus, ya selama hak-hak beragama kita masih terjamin, taat kepada mereka. Tapi kalau sudah, ya keimanan kita, ya kebaikan kita, ibadah kita dicabut atau dilarang, itu baru nasihati mereka dengan cara yang ihsan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau terjadi perselisihan di antara mereka, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang yang beriman. Jika kamu adalah orang yang beriman, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berselisih, kembalikanlah kepada Al-Qur'an. Mungkin sekarang belum terjadi, tapi mudah-mudahan satu saat, ya, kita memiliki pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang faham agama, pemimpin-pemimpin yang punya ilmu, pemimpin-pemimpin yang punya kapasitas, pemimpin yang sayang rakyatnya dan rakyat pun sayang, ya, terhadap mereka, ya. Ya, suatu saat insya Allah kita harus yakin, ya, kalaupun nggak sekarang, mungkin di zaman cucu kita, anak-anak keturunan kita, kalau nggak sekarang mungkin ya di zaman kapan cicit kita, tapi kita harus optimis. Mudah-mudahan ini pun langkah, ya, yang kita bisa bangun, sedikitnya di TikTok ini setiap hari kita warnai dengan Al-Quran, dengan sentuhan Al-Quran, supaya kita memiliki andil dan kontribusi untuk, ya, kemajuan Islam di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, ya, setiap ikhtiar yang kita lakukan hari ini adalah, ya, bisa menjadi, ya, wasilah, ya, bagi kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Insyaallah nanti kita lanjut kembali. Kalau ada kesempatan, ya, kita akan live kembali. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi